Saya Marcelin Sangkemana dengan NIM 210211060194 akan mempresentasikan tugas 7 mengenai Observe DNS Resolution. Di tugas 7 ini terdapat 3 part, yaitu yang pertama observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Lalu part yang kedua observe DNS lookup using the NSLookup command on a website. Lalu part yang ketiga observe DNS lookup using the NSLookup command on mail servers. Background atau skenario, the domain name system atau DNS is invoked when you type a uniform resource localator atau URL such as http://www.cisco.com into a web browser. The first part of the URL describe which protocol is used. Common protocols are Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, lalu Hypertext Transfer Protocol over Secure Soft Layer atau HTTPS, dan File Transfer Protocol atau FTP. Dan DNS itu juga menggunakan part kedua dari URL, di mana di sini contohnya seperti www.cisco.com. Lalu DNS mentranslate domain name ke IP address untuk menyetujui source host untuk mencapai destinasi server. Di lab ini kita akan mengobservasi DNS dan menggunakan NSLookup, command NSLookup untuk additional DNS information. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama, observe DNS conversion of a URL to an IP address. Sini part yang A, kita diminta membuka Windows Command Prompt. Command Prompt. Lalu bagian B, at the command prompt ping the URL for the Internet Corporation for assign names and numbers atau ICANN. Sini kita akan memping www.icann.org. Lalu kita enter. Nah, di sini ada note, if the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping -4 www.ichan.org. Nah, di sini pada laptop saya, ketika kita memping ichan.org, yang muncul ini adalah IPv4-nya. Ini 192.0.327. Kita akan mentes untuk IPv6-nya. Ping -6 www.ichan.org. Kita enter. Nah, di laptop saya tidak bisa menemukan untuk yang IPv6-nya. Tapi kita coba lagi kembali. -6 www.ichan.org. Nah, masih sama. Untuk laptop saya tidak bisa memunculkan IPv6-nya. Hanya IPv4. Lanjut saja ke bagian C. Type the IPv4 addresses from step B into a web browser. Instead of the URL, enter. Nah, karena ini sama, linknya kita buka.
Nah, di sini juga ada tertulis jika komputer hanya memiliki IPv6 address, kita bisa mencarinya dengan menambahkan tanda kurung di web browser. Nah, di sini untuk IPv4-nya, ketika kita buka, munculkan websitenya sedang temporary maintenance. Selanjutnya, bagian D, notice that ICANN homepage web page is displayed without using DNS. Nah, di sini most humans find it easier to remember words rather than numbers. Kebanyakan manusia gampang untuk menemukan ketika hanya mengingat huruf daripada angka. Jika kita memberitahu kepada orang atau seseorang untuk pergi ke www.ichan.org ini, mereka akan sangat mudah untuk menghafalnya, langsung menghafal. Tapi jika kita menyuruh mereka untuk pergi ke memakai IPv4-nya, mereka hanya sulit untuk mengingat angka-angka tersebut. Jadi dia itu lebih mudah menghafal kata-kata atau huruf daripada angka. Lalu sini juga tertulis bila humans think in base 10 numbers, computer process in base 2 numbers. Nah, untuk yang ini IPv4 itu merupakan base 10 numbers. Lalu jika base 2 numbers itu yang ini, angka binary code-nya. Nah, di sini ada pertanyaan, what happens if you cut and paste these base 2 numbers into browser? Apa yang akan terjadi jika kita meng-copy paste binary code yang ini, yang merupakan base 2 numbers ke dalam browser? Kita coba. Nah, di sini tidak muncul, hanya ini saja. Lalu selanjutnya bagian E, add a comment from ping www.kisco.com. Ping www.kisco.com. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul IPv4-nya karena saya pada sebelumnya ketika ping Ichan itu yang muncul pertama kali IPv4, bukan IPv6. Bila kita mencoba untuk ping IPv6-nya, apa yang akan terjadi? Ya, sama di sini tidak bisa memunculkan IPv6-nya. Kita coba kembali. Sama, walaupun sini ada typo, sama juga, tidak bisa, sama seperti yang pertama di sini, tidak bisa muncul IPv6-nya. Nah, di sini ada pertanyaan, when you ping www.kisco.com, do you get the same IP address as this example explained? Nah, di sini ada contoh ketika kita memping IPv4-nya untuk
laptop yang jika kita memping pertama kali muncul itu IPv6, maka dia harus mendapatkan IPv4 angka 4. Di sini yang muncul adalah 172.230.155.162. Nah, kalau di laptop saya itu yang muncul 10493.203.251. Nah, kenapa berbeda dengan yang dicontoh? Itu dikarenakan yang muncul ketika kita melakukan ping Cisco itu jawabannya akan bervariasi tergantung di mana kita berada berdasarkan letak geografis. Cisco akan menghosting konten webnya di serangkaian server mirror. Ini berarti Cisco mengunggah konten yang sama persis ke server yang beragam secara geografis atau yang tersebar di seluruh dunia. Ketika seseorang mencoba menjangkau www.kisco.com itu, trafik akan diarahkan ke server mirror terdekat di tempat mereka berada saat mereka menjangkau kisco.com. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, type the IP address that you obtain when you ping www.kisco.com into browser. Does the website explain? Di sini kita akan coba membuka di server web. Nah, ketika kita mencoba membuka ini, dia invalid URL, dia tidak bisa untuk membukanya, menjangkau. Di sini kenapa dia tidak bisa menjangkau, itu dikarenakan ada dua kemungkinan. Yang pertama, beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser, dan beberapa tidak. Lalu yang kedua, mungkin aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Bergantung pada perambanan web, kita juga bisa mendapatkan pesan yang menyatakan bahwa sambungan tidak aman atau ada kesalahan pada URL ini atau URL tersebut. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua. Observe DNS lookup using the NSLOOKUP command on a website. Bagian A, pada command prompt kita ketik NSLOOKUP, command NSLOOKUP. Lalu kita enter. Di sini terdapat request timeout. Coba kita coba kembali. Nah, sini masih sama, request timeout. Saya tidak tahu kenapa, tapi setelah kita mengkomen NSLOOKUP, di bagian B, notice how the command prompt changed to a greater than symbol. This is the NSLOOKUP prompt. From this prompt, you can enter comments related to DNS. Nah, ketika kita mengkomen NSLOOKUP, di sini tandanya sudah berubah menjadi lebih besar dari atau greater than. Lalu, at the prompt type tanda tanya to see a list of all available comments. Saya bisa melihat komen apa saja yang muncul saat kita melakukan komen NSLOOKUP. Kita enter. Nah, di sini muncul semua komen
yang available saat kita menggunakan NSLOOKUP, mode NSLOOKUP. Lalu selanjutnya bagian C, type www.kisco.com. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the translated IPv4 address? Itu ada di sini. Dia mentranslate-nya menjadi 104.93.203.251. Nah, sini ada note juga. The IP address from your location will most likely be different because Kisco uses mirrored service in a variant location around the world. Nah, sama yang seperti saya bilang tadi, jika IP address yang muncul di laptop saya ini berbeda dengan IP address yang ada pada laptop orang lain ketika mencoba menjangkau kisco.com. Lalu juga ada pertanyaan, is it the same as the IP address shown with the pink comment? Nah, ketika kita mengkomen ini kan di sini muncul 104.93.201.251. Itu berbeda saat saya memping yang ini. Oh, sama ternyata munculnya. Lalu under addresses in addition to the IPv4 address, there are following numbers, yang itu merupakan IPv6. What are these? Itu merupakan alamat IPv6 yang dapat dijangkau. Alamat IP tempat situs web yang dapat dijangkau. Ini yang merupakan IPv6, sedangkan ini IPv4. Lalu, bagian D, as the NSLOOKUP prompt, type the IP address of the Kisco web server that you just found. Nah, di sini kita akan coba, karena yang kita temukan itu IPv4-nya dari Kisco, kita coba di comment prompt ini kita bisa melihat, kita bisa menggunakan NSLOOKUP untuk mendapatkan domain name dari IP address jika kita tidak mengetahui URL-nya. Kita enter. Di sini DNS request timeout, kita coba kembali. Masih sama. Kita lanjut saja. Using the NSLOOKUP tool, record the IP addresses with www.google.com. Di sini kita bisa melihatnya juga dengan Google. Enter. Nah, di sini muncul untuk name-nya itu google.com dengan address-nya atau IPv4-nya yaitu 216.239.38.120. Selanjutnya part ketiga, observe the NSLOOKUP using the NSLOOKUP command on mail servers. Bagian A, at NSLOOKUP prompt, type set type sama dengan MX to use NSLOOKUP to identify mail servers. Sini kita tik NS set type sama dengan MX, lalu enter. Lalu kita ketik kisco.com, kita enter. Nah, di sini muncul non-authoritative answer. A fundamental principle of network design
is redundancy, more than one mail servers is configured. In this way, if one of the mail servers is unreachable, then the computer making the query tries the second mail servers. Email administrators determine which mail server is contacted first by using MX preference. The mail server with the lowest MX preference is contacted first. Nah, jadi ketika kita memasukkan tadi set type MX lalu kisco.com, di sini muncul tiga mail server. Lalu di sini dikatakan jika mail server dengan angka terendah itu merupakan MX preference yang di kontak pertama atau email administrator yang dikirim atau pertama. Nah, lalu ada pertanyaan sini. Based upon the output above, which mail server will be contacted first when the email is sent to kisco.com? Nah, seperti yang dibilang di sini, mail server yang dikontak pertama adalah yang memiliki angka MX preference terendah. Sini yang terendah itu 10, berarti ini yang dikontak pertama. Itu alln-mx01kisco.com. Selanjutnya bagian C ada NS lookup from. Kita keluar. Kita exit. Untuk mengembalikan PC reguler command prompt. Nah, sudah keluar. Lalu bagian D kita ipconfig all. Setelah itu di sini write the IP addresses of all the DNS servers that your school uses. Nah, di sini karena saya berada di rumah, jadi tidak menggunakan jaringan pada sekolah. Terus saya kampus. Nah, di sini karena saya menggunakan WiFi di rumah yang ini, yang merupakan IP address, yaitu DNS servernya yang ini, 172.20.10.1. Selanjutnya di sini ada reflection question. Yang pertama, ternyata reflection questionnya cuma satu. What is the fundamental purpose of DNS? DNS pada dasarnya bertindak seperti buku telepon untuk internet. Jadi DNS menerjemahkan nama menjadi angka. Angka-angka atau nomor-nomor tersebut dapat berupa IPv4 atau juga IPv6 seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Sekian presentasi tugas 7 saya mengenai Observe DNS Resolution. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.